Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan series Wednesday Season 2. Dan kali ini kita akan membahas part 2-nya. Seperti yang bisa kalian lihat di thumbnail, kok bisa sih Wednesday berubah menjadi menyeramkan seperti itu? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah diserang oleh Tyler yang berubah menjadi Hyde, Wednesday kini tengah koma dan dijaga oleh kedua orang tuanya. Ia pun terbangun mendapati dirinya bertemu kembali dengan Bu Capsek. Di sana, Bu Capsek menjelaskan kalau ia adalah roh pemandu Wednesday yang baru. Rupanya, Bu Capsek dan Wednesday adalah sepupu jauh, sehingga ia bisa menjadi roh pemandu. Faktanya, Bu Capsek ini sudah tiada dan ia bersedia menjadi roh pemandu bagi Wednesday. Wednesday hanya peduli dengan kekuatan penglihatannya. Bu Capsek bilang kekuatan Wednesday satu kesatuan dengan dirinya. Turns out we're 13th cousins. If I'm not dead, then why are you here? I didn't think death could make you any more Our condescending. spirit guide literally gave up her ghost. Ability is inextricably tied to Miss Adams. Wake up! Saat ini tengah diadakan konferensi pers mengenai rumah sakit Willow Hill yang baru saja kehilangan seluruh pasiennya. Judy Stonehurst sebagai direktur rumah sakit itu memberikan keterangan. Ternyata, Sheriff Santiago berhasil mengamankan 43 pasien yang kabur dan hanya menyisakan 3 pasien lagi yang masih keluar, yaitu Slurp, Fester, dan juga Tyler. Lalu setelah itu, ia mendapatkan kabar kalau Wednesday baru saja siuman. Judy menyewa seseorang untuk menghabisi semua orang dari Project Lois yang keluar dan hanya tinggal pasien 1938 yang masih belum ditemukan, pasien yang dibebaskan oleh Wednesday. Judy pun mendatangi Wednesday ke rumah sakit. Dirinya mengancam agar Wednesday tak membocorkan Project Lois itu kepada Sheriff Santiago. Di luar, Wednesday mendapatkan hadiah bunga layu yang ternyata berasal dari Tyler. Wednesday pun mencarinya, namun Tyler berhasil sembunyi. Bianca sendiri menyembunyikan ibunya di area bekas kebakaran di sekolah. Ajax prihatin karena Bianca dan ibunya turut terjerat skandal Morning Song. Singkatnya, Gideon menggunakan kekuatan siren ibunya Bianca agar bisa mendapatkan uang dari anggota Morning Song. Safe from Gideon and Morning Song. Nobody's going to find you here. It's often set up with good intentions. Still can't believe you guys are involved in this whole Morning Song. It's a siren song to recruit people, grooming me to take over from my mom. Kembali ke kamar, Wednesday disambut oleh Enid. Lalu Enid bingung, kenapa Wednesday mengomong sendiri, padahal Wednesday sedang ngomong dengan Bu Capsek. Wednesday menjelaskan kalau Tyler masih berada di luar sana dan ia akan mengincar mereka. Terjadi debat di antara mereka. Wednesday ingin melindungi Enid, namun Enid menganggap dirinya bisa menjaga diri sendiri. Hari ini adalah hari orang tiada, dan di sana Wednesday merasa risih dengan adanya Bu Capsek. Capsek berharap akan ada orang yang mengenang dirinya hari ini selaku mantan Capsek di Nevermore. Namun Bu Capsek terkejut karena kepala sekolah baru adalah Pak Dort yang menurutnya ia tak mengenal siapa itu Pak Dort. Bukannya terlihat seperti kepala sekolah, Pak Dort malah seperti pemeriah pesta, kata Bu Capsek. Wednesday meminta agar acara malam ini dibatalkan karena Tyler masih berkeliaran. Namun Pak Dort bilang acaranya tak bisa lagi dibatalkan. Jikapun Tyler masuk ke sini nantinya, maka semua orang akan bersatu melawannya. Apalagi Bu Capri yang sudah berpengalaman melawan Hyde. Wednesday juga bertanya apakah ada sesi menghormati Bu Capsek, namun Pak Dort bilang tentu saja tidak ada. Tyler's still out there. Certainly good to see you back among the living The only thing they'll see is a Hyde ripping them limb from. and your trauma, but we aren't canceling. Full of outcasts, especially Professor Capri. Plan on honoring the late Principal Williams tonight. See our community in action like the smell of rancid brie. Pugsley tengah sedih karena peliharaannya Slurp hilang, sehingga Gomez pun menghibur anaknya itu dengan mengajaknya berpetualang mencari Slurp. Kembali lagi ke orang suruhan Judy, dirinya mengikuti sebuah jejak menuju ke solokan. Di dalam solokan itu, ternyata ada Tyler yang tengah bersembunyi dan berdelusi dengan kedatangan ayahnya. Di sana, Pak Galpin hanya bilang ia ingin melindungi Tyler dan Tyler menyuruhnya untuk pergi. Si pria itu pun masuk ke dalam selokan. Dirinya menembaki sesuatu yang mengapung di sana, lalu mengeceknya dan ia pun diterkam oleh Tyler. I need her. In a real jam.
Wednesday bertemu dengan Bu Capri. Ia memaksa Bu Capri cerita tentang mantan kekasih Bu Capri yang seorang Hyde menyerang Bu Capri. Bu Capri pun menjelaskan kalau dulunya ia tak tahu kalau pasangannya itu adalah seorang Hyde. Tuan pasangannya menyuruh agar ia menghabisi Bu Capri, namun Bu Capri berubah menjadi werewolf agar bisa melawan dan pasangannya itu tak sengaja menghabisi tuannya sendiri. Hyde tanpa tuan, khususnya yang laki-laki, akan sangat rentan, namun yang perempuan menjadi lebih kuat. Di selokan, kita pun melihat Slurp yang tengah memakan si pria, lalu ia menemukan foto pasien 1938. Di Pondok Roadwood, Wednesday tengah membaca berkas Bu Thornhill. Ia pun kedatangan ibunya, yaitu Morticia, yang di sana Morticia merasakan kedatangan Bu Capsek di sana, dan ia bilang Bu Capsek itu tengah kesepian. Morticia pun meminta Wednesday menghentikan semua ini, dan jangan pancing monster ini ke sini. Kembali ke Enid yang tengah berpacaran dengan Bruno dan ia sadar kalau Wednesday tak bisa melawan Tyler sendirian. Enid pun meminta Thing untuk mengaktifkan kembali perkumpulan Nightshade yang tak sengaja dilihat oleh Agnes. Di sisi lain, Pugsley dan Gomez sudah mencari Slurp kemana-mana sampai malam sehingga Gomez mengajaknya pulang. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan kerumunan yang tengah pergi ke Pilgrim Wall dan Slurp ternyata tengah melihat mereka dari kejauhan. It's me, Slurp. Go home. Been at this for hours. Go ahead, Pilgrim World. Sheriff Santiago menduga kalau zombie itu bekerja sama dengan Tyler dan ia menyuruh semua petugas polisi untuk menjaga Nevermore malam ini. Pasien 1938 tengah mendengar berita mengenai Tyler yang sedang menuju Nevermore. Gomez dan Pugsley pun masuk ke Pilgrim Wall dan disambut oleh ibu-ibu yang sama seperti yang ada di Pilgrim Wall Wednesday dahulu dan Slurp juga datang ke tempat itu. Wednesday mencoba mencari tahu apakah dirinya bisa menguasai Tyler, lalu Agnes pun datang memberitahu mengenai Nightshade. Di Iargo Tower, anggota Nightshade yang tersisa datang atas panggilan dari Enid dan juga Bruno. Wednesday datang dan bilang malam ini Tyler akan datang untuk menghabisi Enid dan juga Wednesday. Namun Wednesday memiliki ide untuk mengendalikan Tyler. Diam-diam, Wednesday pun meracik bahan-bahan agar bisa mengendalikan Tyler mengikuti buku petunjuk Bu Thornhill. Bu Capsek tentunya tak setuju dengan usaha Wednesday ini karena dapat membahayakan teman-temannya. Namun Wednesday tak menggubrisnya. Tyler. About your pathological need to control everything. Is a feeling, Miss Adam. Do this. Succeed. He turned on Thornhill. Slurp memasuki rumah hantu yang ada di sana. Saat itu, Slurp yang terkejut tak sengaja diganggu oleh seseorang dan ia langsung mencaplok orang tersebut. Semua orang yang ada di rumah hantu pun lari terbirit-birit sehingga mengharuskan si wanita mengeceknya. Namun ia pun ketakutan juga melihat ada zombie di tempat itu. Sheriff Santiago yang mendapatkan laporan langsung mengerahkan semua personilnya ke sana, sementara Tyler berhasil masuk Nevermore karena tak ada lagi penjagaan. Gomez dan Pugsley yang tahu kalau Slurp berada di rumah hantu langsung datang. Pugsley mencarinya di dalam rumah hantu itu. Akhirnya Pugsley bertemu kembali dengan Slurp yang kini bisa berbicara. Sheriff Santiago sudah berada di luar. Slurp pun berterima kasih kepada Pugsley yang sudah menghidupkannya kembali dan Pugsley pun membiarkannya pergi. Gomez melihat Slurp pergi dengan tatapan yang tahu segalanya. Lalu Pugsley berbohong ia tak menemukan Slurp di dalam sana, katanya. Brains brought me back. Talk. My only friend, Pugsley. The sheriff's department. Please. Warning. Find him dead. Di pondok, Morticia kedatangan pasien 1938 yang ternyata ia kenal dengan pasien ini yang bernama Francois. Francois menjelaskan kalau kematiannya dipalsukan dan ia dikurung di Willow Hill. Francois juga bilang ia diselamatkan Wednesday, anaknya Morticia, dan ia minta tolong untuk mencari anaknya yang ternyata adalah Tyler. Acara peringatan pun dimulai yang Tyler rupanya sedang menyamar menjadi murid Nevermore di sana. Thing memberitahu kalau Tyler berada di sana, lalu ia memancing Tyler untuk mengejar Enid. Enid lari dan memancingnya ke reruntuhan dan disambut oleh anggota Nightshade yang lain. Saat itulah Tyler pun berubah menjadi Hyde, namun sialnya ia mengetahui Wednesday yang ada di belakangnya dan yang terjadi. What's wrong, Tyler? Where's Wednesday? No, I knew you were the haunt. You were right. I lied about my feelings. Ya, tiba-tiba datang Hyde lain yang ternyata itu adalah Francois alias ibunya Tyler.
Francois pun menyuruh anaknya pergi dari sana dan semua orang sangat-sangat terkejut tentunya. Morticia marah kepada Wednesday atas tindakannya dan ia sudah membuat perjanjian dengan Francois agar Francois bisa mengendalikan Tyler dan pergi dari kota ini. Di pondok, Morticia bilang Francois masih hidup dan Gomez bilang Slurp ternyata adalah Isaac. Di rumahnya, Judy pun kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Isaac. Tyler tentunya terkejut mengetahui ibunya masih hidup selama ini. Enid sendiri tiba-tiba berubah menjadi werewolf meskipun saat ini bukan bulan purnama dan itu dilihat oleh Bu Capri. Episode 6 diawali dengan memperlihatkan Wednesday yang tengah kesurupan apa ia memakai riasan dan bergaya seperti Enid dan bahkan menari di depan orang ramai sambil diiringi lagu Bombayah Blackpink. 16 jam sebelumnya, Wednesday, Enid, dan keluarganya tengah berada di kantor Pak Dort. Wednesday menjelaskan kalau Francois masih hidup dan kematiannya dipalsukan oleh Augustus Stonehurst. Morticia meyakinkan kalau Francois dan Galpin sudah pergi dari kota Jericho. Pak Dort pun melaksanakan penjagaan malam agar situasi tetap kondusif sebelum gala. Stonehurst faked Francois' death. Galpin, Tyler's mother. Why am I only hearing about this now? Your deputies to abandon the school. Ross gave me her word, and I believe her. You'll always find an Adams. Caution, I am mandating a school. Bu Capsek hanya bisa mengucapkan selamat setelah Wednesday melepaskan 2 Hyde sekaligus dari Willow Hill. Untuk memulihkan kekuatannya, Bu Capsek menjelaskan kalau Wednesday harus memperbaiki hubungannya bersama Morticia. Hal itu karena kekuatan keluarga Adam sangat bergantung kepada ikatan keluarga. Karena hubungan Wednesday dan ibunya tidak baik-baik saja, sebab itulah kekuatan Wednesday tak bisa dipakai. Di sana, ia bertemu dengan Profesor Orlov dan ia bertanya apakah Profesor pernah mengajar Francois. Dari Profesor Orlov, ia tahu kalau Francois mempunyai saudara laki-laki yang bernama Isaac, seorang Da Vinci yang sangat jenius yang bahkan membuat tempat hidup untuk si Profesor. Stonehurst membangun lab rahasia di Iargo Tower untuk Isaac hingga suatu malam lab itu meledak yang membuat jasad Isaac tak ditemukan. Wednesday pun langsung mendatangi Pugsley bertanya mengenai zombinya dan Pugsley bilang ia terakhir kali melihat Slurp berada di Pilgrim World. Isaac Knight menjatuhkan foto Francois dan terdapatlah kesimpulan kalau Isaac tengah mencari Francois. Tyler yang baru saja siuman sangat terkejut mengetahui ibunya masih hidup dan kali ini si ibu akan menjadi tuannya. Francois memaksa agar Tyler memakan pancake buatannya. Enid tak bisa tidur tadi malam karena berubah menjadi werewolf dan saat mereka sedang berduaan, Bu Capri pun datang. Bu Capri bertanya kepada Enid mengenai dirinya yang berubah menjadi werewolf padahal tidak bulan purnama. Mungkin Enid adalah Alpha. Alpha sendiri adalah jenis werewolf yang paling kuat dan yang paling langka namun sangat berbahaya. Loud in the girls' dorm solo. His lips are fine. In the music room. You want to tell me what happened last night? Potential alpha. It means you could be an alpha. Alphas normally end up alone. Wednesday mendatangi neneknya yaitu Hester Frum. Wednesday meminta cara agar dirinya bisa menggunakan kembali kekuatannya. Hester pun menjelaskan ada satu cara mengembalikan kekuatan Wednesday untuk sementara. Caranya adalah Wednesday harus mencari tahu mengenai Rosalind Wood. Ia adalah seorang yang memiliki kekuatan penerawangan yang amat luar biasa. Wednesday harus mendatangi kuburan Roadwood dan sebagai gagak, Wednesday harus merapalkan mantra di sana agar kekuatannya kembali. Di malam hari, Wednesday langsung ingin pergi keluar, namun ia dilarang oleh Enid karena jika ada yang tertangkap keluar malam ini, maka asramanya tidak diperbolehkan datang ke gala. Sempat cekcok, akhirnya Wednesday tak mendengarkan Enid kembali dan pergi ke sana. After last night, you don't need to know. The entire dorm is gonna be barred from going to the gala. It's chaos, just so you can stamp it out and feel... You're supposed to know that Tyler's mother was still alive. Shoes are filled with broken glass and razor blades. You have no idea what I'm capable of. Tak lama setelah itu, Thing datang memberitahu Enid kalau Bu Capri akan mengecek satu-satu asrama. Karena tak ingin dihukum, Enid pun nekat keluar mencari Wednesday untuk menyeretnya kembali ke asrama. Wednesday pun tiba di makam Rosalind Roadwood. Di sana ia mengikuti langkah-langkah yang diberikan si nenek dan tiba-tiba ia berpindah ke pondok Roadwood bertemu arwah Rosalind.
Rosalind tahu kalau Wednesday sangat arogan, terlihat jelas dari auranya. Wednesday harus meletakkan tangannya di atas api agar kekuatan mata batinnya kembali. Namun, jika ia menarik tangannya kembali, maka akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Wednesday pun meletakkan tangannya ke api, namun ia tiba-tiba diganggu oleh Enid dan yang terjadi. Mother told me that if I read the inscription on your grave, Twigs have been clipped. Taylor and Francois Galpin. The crack in your monochrome. There will be a price to pay. Psychic sight will be temporarily renewed. Saat siuman, tiba-tiba mereka berdua bertukar tubuh. Bu Capsek menjelaskan kalau Wednesday melanggar aturan gagak dan Wednesday harus menemukan cara agar mereka bisa kembali sendirian. Mereka berdua harus merahasiakan hal ini, namun hal itu sangat tidak berjalan lancar. Enid yang ada di tubuh Wednesday tak bisa beradaptasi dengan kebiasaan Wednesday yang menyendiri, bahkan memesan minuman berwarna yang membuat Agnes bingung. Di sisi lain, Wednesday yang ada di tubuh Enid bertemu dengan Bruno. Enid pun merasakan alergi Wednesday yang alergi karena warna dan sialnya ia malah bertemu dengan Morticia. Morticia membawanya ke Pondok Rockwood untuk memberikan obat dan Morticia merasa ada yang berbeda dengan Wednesday karena memanggilnya Mama dan bahkan bersikap agak aneh. Namun Morticia tetap mengajaknya untuk makan malam bersama keluarga nanti malam jam 7. Wednesday kembali ke makam Rosalind Rockwood dan kali ini Bu Capsek memperingatkan kalau Wednesday tak bisa berhasil kembali ke tubuhnya yang asli dalam 24 jam, maka ia akan tiada. Di rumah Pak Galpin, Isaac tengah mendandani muka zombinya. Lalu ia masuk ke dalam ruang bawah tanah yang ternyata di dalam sana ada Francois dan Tyler. Terkejut mengetahui Isaac masih hidup, Francois pun bahagia mengetahui saudaranya hidup kembali. Tyler disuruh untuk berkenalan dengan pamannya, yaitu Isaac Knight. Keadaan Francois kini sangat lemah. Isaac sejak dulu ternyata ingin menghilangkan Hyde itu dari tubuh Francois. Untuk alat-alat sebenarnya ada di Willow Hill dan Isaac sudah menghabisi judi juga. Namun masalahnya, ia memerlukan sesuatu terlebih dahulu. It was always my dream, the monster inside you. It's our condition, being a hide. To Willow Hill, I mean the place we all just escaped from. Judy, tired. Wednesday bermain cello di ruangan musik dan Bu Capri tentunya terkejut melihat Enid yang bermain cello. Di sana Bu Capri menjelaskan kalau Enid sepertinya memanglah seorang alpha dan biasanya alpha itu menyendiri. Wednesday pun melihat foto Rosalind Rockwood yang dipajang di sana. Wednesday pun masuk ke pondok yang ditinggali ibunya itu, namun di dalamnya tak terdapat siapa-siapa. Wednesday membuka ruang altar Rosalind dan ia menemukan sebuah buku tulisan ibunya. Wednesday pun akhirnya bertemu dengan Rosalind yang langsung memberitahu cara agar Wednesday bisa kembali ke tubuhnya, yaitu ia harus mengungkapkan rahasia hati terdalam dari tubuh yang ditinggalinya sebelum fajar. Morticia datang memergokinya dan ia berkata banyak hal yang ia tak ceritakan kepada Wednesday, termasuk buku tulisan ini. Enid sendiri tengah panik sementara Thing tak bisa ikut karena ia akan datang ke perkumpulan. Enid pun membaca novel Wednesday yang ternyata salah satu tokohnya itu adalah Enid sendiri dan Wednesday menganggapnya lemah. Karena tak terima, Enid pun balas dendam dengan mengenakan baju warna-warninya dan mulai bertingkah seperti kehilangan akal dan yang terjadi... It's really how Wednesday feels about me. I'm chasing rainbow-loving social media. He's about to get one. Wednesday Addams finally cracked. The hell is going on here? Pada akhirnya, alerginya semakin parah. Wednesday yang melihatnya pun mendatangi Bruno dan malah tak sengaja mendengar kalau Bruno ternyata sudah mempunyai pacar di Filipina dan langsung memutuskannya saat itu juga. Bu Capri datang menyuruhnya masuk ke dalam kandang Lupin dan hal tadi dilihat oleh Agnes. Agnes yang curiga mendatangi Wednesday yang langsung bercerita kalau ia tadi melihat Enid yang pergi ke kandang Lupin dan Enid tadi putus dengan Bruno. Agnes juga tak sengaja bilang mengenai terawangan Wednesday yang melihat Enid meningsoy. Di sana Agnes mengambil kesempatan agar dirinya bisa mendekati dan menjadi teman Wednesday. Namun Enid yang ada di dalam tubuh Wednesday langsung marah yang membuat Agnes sakit hati. When did you get a phone? Why are you on Enid's side of the room? You care about her overheated YA werewolf drama. Look her in there. Right after she broke up with Bruno, starting to think Enid is the problem. Me and try to keep her from dying. I wish you would just stay invisible. Perkumpulan yang diikuti oleh Thing ternyata adalah perkumpulan bagian tubuh yang merasa tak diterima. Agnes datang, ia ingin join juga ke sana, menyurahkan isi hatinya.
Ia bercerita kalau ia merasa tak dianggap oleh siapapun di sini. Thing bercerita kalau ia tak tahu asal-usulnya dan petunjuk yang Thing punya hanyalah cincin perak yang ia miliki. Kembali ke Enid yang ada di dalam tubuh Wednesday yang mendatangi acara makan keluarga itu. Namun Enid tak bisa memakan makanan keluarga Addams ini yang sangat tak masuk akal. Di sana mereka disuruh untuk jujur. Pugsley pun jujur kalau ia sengaja melepaskan Slurp saat berada di Pilgrim Wall. Giliran Wednesday alias Enid yang harus jujur. Namun Morticia menyadari kehadiran Bu Capsek dan Bu Capsek akhirnya menampakkan dirinya. Bu Capsek bilang ia adalah roh pemandu Wednesday yang baru dan ia menjelaskan kalau Wednesday berusaha mendapatkan mata batin sementara di Nissan Rosalind Roadwood. Dan akhirnya Enid dan Wednesday bertukar tubuh dan Enid disuruh untuk melepaskan Wednesday dan mencari cara untuk menyelamatkan diri mereka. Sure, it's good to see you. Larissa and Wednesday's new spirit guide. It's Wednesday. They have to save themselves. Isaac ternyata mendatangi Profesor Orlov yang terkejut melihat Isaac masih hidup. 30 tahun yang lalu dirinya memang sudah meninggal, namun ia kembali bangkit. Isaac pun mengambil suatu bola yang membuat Profesor Orlov tak bisa bernapas lagi dan lalu ia pun mencaploknya. Sialnya Agnes datang yang langsung teriak melihat kejadian itu, namun ia sempat menghilang. Bola itu adalah sumber daya untuk menghidupkan mesin yang ada di Willow Hill dan Tyler disuruh untuk melihat sekeliling. Tyler membuka bagasi dan mendapati mayat Judy dan yang lebih mengejutkannya lagi, Agnes ternyata diam-diam masuk ke bagasi itu untuk mengawasi. Agnes langsung menelpon Wednesday menggunakan HP Enid dan memberitahu kalau ia berhasil menemukan Isaac dan juga Tyler. Wednesday dan Enid pun pergi ke Willow Hill juga untuk menyelamatkan Agnes. Di sana, Isaac sangat berambisi untuk menghilangkan kekuatan Hyde yang ada di dalam tubuh Francois. Agnes berada di sana dan sialnya Tyler merasakan kehadirannya dan langsung menangkap Agnes, mengurungnya ke sel. Wednesday dan Enid sampai di sana. Mereka melihat proses penghilangan kekuatan itu. Lalu diam-diam Wednesday melepaskan Agnes dari sana. Namun Tyler datang. Wednesday yang tak bisa mengontrol emosi di tubuh Enid pun berubah menjadi werewolf. Sementara Agnes dengan sengaja menaikkan tuas yang ada, membuat energi yang ada di sana menjadi tak stabil. Tepat saat itulah Wednesday berubah menjadi werewolf dan yang terjadi. Mereka semua pergi meninggalkan tempat itu. Di luar, Agnes akhirnya tahu kalau Wednesday dan Enid sedang bertukar tubuh. Agnes pergi kembali ke Nevermore, sementara Wednesday dan Enid harus merapalkan rahasia hati terdalam tubuh masing-masing. Enid pun menjelaskan kalau Wednesday memiliki kehebatan berupa keberaniannya. Wednesday takut dirinya mengecewakan ibunya dan tak diakui, dan sebab itulah ia menjaga jarak. Giliran Wednesday yang ada di tubuh Enid bercerita kalau kelebihan Enid adalah kekuatannya yang tersembunyi. Enid takut menyendiri saat menjadi alpha dan Wednesday menyesal pernah meremehkannya. Pada akhirnya, mereka pun bertukar tubuh kembali. Setelah itu, Bu Capsek datang kembali dan kali ini kematian Enid sudah menghilang. Namun, kali ini kematian seorang Addams lah yang muncul dan pertanyaannya, siapa yang akan tiada? Morning Song, Florida 15 tahun yang lalu. Di sebuah bar, kita akan melihat Pak Dort bertemu dengan Gideon yang masih bekerja sebagai bartender. Diketahui Gideon ini adalah mantan aktor terkenal, namun kini ia hanya bisa bekerja di bar ini. Berencana menggunakan karismanya, Pak Dort mencoba mengajak Gideon untuk bekerja sama membuat gerakan dan membuat uang yang sangat banyak dengan cara menipu para pengikutnya kelak menggunakan siren. Gerakan yang mereka buat ini diberi nama Morning Song, sama seperti nama tempat ini. Di masa kini, ternyata Pak Dort sudah mengetahui Bianca yang menyembunyikan ibunya di sekolah, dan ternyata ibu Bianca sudah mengenal Pak Dort. Pak Dort lah yang menciptakan Morning Song, dan ia akan memerintah Bianca sebentar lagi. Sheriff Santiago menangani kasus Profesor Orlov ini, dan ia terkejut karena Pak Dort masih saja terus meneruskan rencana galanya, padahal ada orang yang tiada. Keamanan sekolah akan dijaga ketat oleh para polisi, dan Wednesday bilang ramalannya sudah berubah dan kali ini seorang Addams lah yang akan tiada. Menggunakan berkas Isaac Knight yang didapatkan Agnes, Wednesday menanyakannya kepada kedua orang tuanya. Gomez ternyata adalah teman baik Isaac dahulu, dan Wednesday bilang Isaac kini sudah kembali dan bersatu dengan Francois dan juga Tyler.
Wednesday kini juga tahu kalau ibunya adalah seorang penulis buku, namun ia diejek oleh nenek karena tulisannya tak bagus. Wednesday menyampaikan kalau terawangannya sudah berubah, kini seorang Adams lah yang akan tiada. Enid sedang marah kepada Bruno. Bruno meminta maaf dan dirinya bilang ia sudah memutuskan pacarnya yang ada di Filipina dan mengajak Enid untuk pergi ke gala. Capri marah karena Enid keluar dari kandang Lupin tadi malam. Jika Alpha muda berubah di bawah bulan purnama, maka ada risiko akan menjadi werewolf selamanya. Doesn't sound ominous at all. Broke out of the Lupin cages last night. Why? Could remain in your werewolf form. Your pack is your strength. Oh, this is a living nightmare. Kembali ke Tyler yang kesal karena ia tak boleh menghabisi Wednesday, dan di saat itu sakit Francois kembali semakin parah yang mengharuskan mereka mencari obat ke rumah sakit hewan. Wednesday mendatangi rumah Pak Galpin guna mencari petunjuk. Di sana Bu Capsek muncul, namun karena tak membantu, Wednesday pun mengusirnya. Thing menemukan ruang tersembunyi itu dan Wednesday langsung masuk guna mencari tahu. Dalam itu tidak ada siapa-siapa, namun Wednesday tahu alasan mengapa Isaac sangat ingin menghilangkan kekuatan Francois, yaitu karena ia sedang sekarat. Wednesday mengambil ngengat yang ada di tempat itu dan membawanya ke Eugene. Ngengat itu sama seperti ulat yang ia temukan di Slurp waktu di kandang lebah, dan pasti ngengat itu akan mencari inang mereka hingga ketemu. Ajax membaca berita kalau Gideon berada di dekat sana dan ia tak bisa menemukan ibu Bianca lagi di persembunyian. Bianca pun menyuruh Ajax agar pergi dan tak mengkhawatirkan ibunya lagi. Let's go check on your mom, but she's not in the room. Wouldn't be the first time she's disappeared on me. It's only a matter of time before she was discovered. Drop it. Okay? Barclay, can I see you in my office? Kembali ke kamar, Wednesday terkejut neneknya sudah berada di sana dan si nenek memuji novel Wednesday. Hester datang ke sana karena dibujuk terus oleh Pak Dort untuk menyumbang ke gala, dan ia bilang ia tak akan pernah ingin menyumbangkan ke Nevermore dan hanya ingin melihat muka Pak Dort yang sedih. Pak Dort langsung mempresentasikan idenya mengenai sekolah Nevermore guna meyakinkan Hester. Namun Hester pun bilang tetap tak ingin menyumbangkan hartanya, sehingga Pak Dort langsung mengerahkan Bianca menggunakan kekuatan sirennya agar Hester menyumbangkan seluruh hartanya ke Nevermore. Nevermore and Frump Tower. To this moth-eaten dump. Who has never been more expertly stroked. You will leave your entire fortune to Nevermore. You will attend the gala as the guest of honor. That is your legacy. Di kota, setelah menipu dokter hewan, mereka langsung melakukan transfusi darah dari Tyler kepada Francois. Malam gala pun tiba. Bu Capsek dan Morticia bersama-sama menyaksikan persiapannya. Bu Capsek memperingatkan kalau Hester tengah memanfaatkan kerenggangan Morticia dan Wednesday untuk mendekatinya. Bu Capsek menyarankan agar Morticia terbuka dan jujur kepada Wednesday agar semua ini baik-baik saja. Enid sendiri kembali berada di kandang Lupin dan ia menceritakan apa yang Bu Capri bilang tadi kepada Wednesday. Wednesday berjanji akan mencari Enid jika Enid berubah dan tak bisa kembali lagi. Ajax datang dan memberitahu kalau ada yang tak beres dengan Bianca dan juga Pak Dort. Esok harinya, Wednesday terkejut karena neneknya yaitu Hester menyumbangkan semua hartanya ke Nevermore dan Hester bahkan akan menguasai sekolah ini. Saat latihan anggar, Wednesday datang dan menantang Bianca. Wednesday tahu kalau Bianca lah dalang di balik semua ini dan ia sudah tahu kalau Dort mengancamnya. Bianca pun terpaksa menggunakan kekuatannya untuk membuat Wednesday lupa. Namun ternyata Agnes juga berada di sana yang mendengarkan sedari tadi. I thought I had freed my mom from my stepfather who plans to steal your grandmother's fortune. Dort is behind it all. Go. Conversation or anything you know about my mother. Called it perfectly. Saking terobsesinya Agnes, ia sampai meniru Wednesday dan itu membuat Wednesday tak suka dan risih. Esok paginya, Francois sudah sehat kembali dan saat ini mereka akan membuat keluarga Adams membayar akibatnya. Bianca sendiri terkejut Gideon berada di sekolah. Pak Dort akan menguras uang Hester Frum dan mereka akan pergi dari sana. Gideon bilang ia hanya ingin uang bagiannya. Karena sudah tak membutuhkan Gideon lagi, Pak Dort pun akhirnya menghanguskan Gideon ini di depan muka Bianca. Bianca yang ketakutan pun hanya bisa menuruti kata-kata Pak Dort. Malam gala pun tiba. Morticia senang karena kerjanya sebagai ketua gala terbayarkan dengan indahnya dekorasi gala ini. Saking mewahnya bahkan ada perahu di tengah-tengah tempat itu.
Hester adalah donatur terbesar di tempat ini, dan di sana Wednesday mendatangi Bianca dan memaksanya memberitahu di mana Pak Dort menyembunyikan ibu Bianca. Di sisi lain, Enid kembali patah hati karena tiba-tiba pacar Bruno yang dari Filipina datang dan Enid lebih memilih menjauh. Saat di ruangan Pak Orlov, Enid bertemu dengan Agnes yang bersedih karena Wednesday mencampakkannya. Padahal selama ini ia sudah meniru Wednesday dari segala hal, namun Wednesday tak menyukainya, dan di sana Enid bilang Agnes harus menjadi dirinya yang sebenarnya saja. Enid tak memiliki teman untuk tampil menari nanti, dan rupanya Agnes diam-diam melihat latihan menari Enid. Pugsley masih ingin mencari Slurp, dan ternyata Isaac berada di tempat itu juga. Ajax pun berhasil menyelamatkan ibu Bianca, lalu Wednesday bertemu dengan Agnes dan juga Enid, dan akhirnya mereka akan menjalankan aksi untuk membuka kedok Pak Dort. We're going to stop Dort. We're going to need more help. Show's about to start. What's the plan? Semuanya dimulai dari penampilan tari yang dibawakan oleh Enid dan juga Agnes. Namun di tengah penampilan, Agnes tiba-tiba menghilang dan diam-diam mengambil alat penahan siren yang dimiliki Pak Dort dan kembali menari tanpa diketahui. Setelah itu, di saat kata sambutan, Bianca mendapatkan kode dari Wednesday kalau ibunya berhasil keluar dan juga alat penahan siren Pak Dort sudah mereka ambil. Pak Dort pun naik ke atas panggung dan tepat saat itu, Bianca menggunakan kekuatan sirennya untuk menyuruh Pak Dort berkata dengan jujur bagaimana gala ini bisa terlaksana. Pak Dort yang terpengaruh pun berkata dengan jujur kalau ia menggunakan kekuatan siren Bianca untuk mempengaruhi Morticia dan juga Hester agar mau mendonasikan semua hartanya ke Nevermore, lalu uangnya nanti akan ia ambil sendiri. Setelah itu, Pak Dort pun menyandra Bianca, namun untungnya ada Ajax di sana yang mengubahnya menjadi batu, dan yang terjadi Hell's Bianca's mother. I'm keeping all the cash. My morning song stooge Gideon. I need him! Get out of here, or the siren's toast! Tamatlah sudah kisah Pak Dort. Setelah itu, Bianca berterima kasih kepada Ajax yang sudah menyelamatkan ibunya. Hester tetap mengajak Wednesday untuk liburan bersamanya saat libur nanti. Namun Wednesday kali ini menolak karena Hester telah menghina ayahnya dan si nenek juga merasa senang dengan pengalaman galanya ini. Eugene mengabari kalau Isaac berada di sini dan tentunya Isaac mendatangi Pugsley yang sedang menyendiri. Isaac yang menemukannya langsung menyandra dan membawa Pugsley dan terlambat bagi Wednesday untuk mencari adiknya. Seluruh polisi dikerahkan untuk mencari keberadaan Pugsley dan Morticia serta Gomez tak tahu siapa yang menculik anak mereka. Karena sudah buntu, Bu Capsek menyarankan agar mereka menyatukan kekuatan guna mencari Pugsley. Morticia terpaksa meminta bantuan ibunya yaitu Hester agar mereka bisa menyatukan kekuatan penerawangan. Hester dan Wednesday adalah gagak, sementara Morticia adalah merpati. Mereka pun mulai menyatukan kekuatan sambil memegang tangan masing-masing dan akhirnya Wednesday mendapatkan penglihatan. Penglihatannya menunjukkan Gomez dan Morticia yang tengah mengubur jasad Isaac Knight. Karena hal itu, Morticia dengan terpaksa menceritakan hal tersebut. Saat itu, Isaac yang tengah berusaha menyembuhkan Francois kekurangan daya untuk mesinnya. Sehingga ia meminta bantuan sahabatnya yaitu Gomez yang saat itu memiliki kekuatan listrik seperti Pugsley. Namun ternyata Isaac rela mengorbankan sahabatnya sendiri demi menyelamatkan Francois. Pada saat itulah Morticia datang menyabotase mesin itu hingga rusak dan meledakkannya. Francois selamat, begitu juga dengan Morticia dan Gomez, namun tidak dengan Isaac. Morticia menyembunyikan fakta ini karena dia diancam oleh Augustus Stonehearts. Karena itulah mereka menguburkan jasad Isaac di tempat itu. Experience permanently robbed him. Survived the explosion, but Isaac didn't. He buried Isaac in the same grave he intended for father. Augustus Stonehurst threatened. Isaac must be trying again. Hari libur musim panas pun tiba. Ajax menghibur Enid yang ditinggal oleh Bruno dan Ajax bersedia menjadi teman Enid kembali. Agnes juga kini menjadi temannya dan Enid bilang saat ini ia ingin break dulu dalam masalah percinta-cintaan. Pugsley ditahan oleh Isaac di pondok, sementara Tyler berhasil meletakkan pancingan untuk membuat Wednesday terkecoh. Agnes sendiri dijemput oleh ayahnya untuk pulang dan mereka pun berpisah di sana. Enid tak bisa membantu Wednesday karena ia harus masuk ke kandang Lupin karena disuruh oleh Bu Capri. Nyengat Eugene juga tak bisa digunakan lagi dan ia meminta maaf karena sudah tak mau menjadi teman Pugsley. Saat Eugene tengah memanen madu, Isaac datang memberikannya sesuatu. Benar saja, Sheriff Santiago menemukan pakaian Pugsley di hutan, lalu Bu Capsek senang merasakan kembali tempat duduknya.
Eugene memberikan sesuatu yang dari Isaac tadi ke Wednesday, dan di dalam kotak itu berisi pohon tengkorak tengah malam. Wednesday pun datang ke pohon tengkorak, menyuruh Thing menembak Isaac jika dapat kesempatan. Wednesday pun mengalihkan perhatian mereka, dan yang terjadi. Thinks he can lure me out to finish me off. Tyler warned me you were formidable. Put a bolt in his zombie brain. You don't have a machine. Back into your hole and stay dead this time. When you did, it would be too late to save yourself. Thing berhasil tertangkap, yang ternyata kita pun tahu kalau Thing adalah tangan milik Isaac. Di malam itu, Morticia ternyata memotong tangan Isaac, dan karena ledakan listrik itu membuat tangannya kembali hidup. Isaac pun menjahit Thing ke lengannya, yang membuat dirinya kembali mendapatkan kekuatan Da Vinci-nya, dan Thing kini sudah hilang kesadaran. Ia pun mengubur Wednesday hidup-hidup di liang yang sudah mereka sediakan, dan hal itu dilihat oleh Agnes yang dari tadi bersembunyi. Isaac dan Tyler serta Francois pergi membawa Pugsley ke Iargo Tower. Sementara itu, Agnes mendatangi Enid dan memberitahu kalau Wednesday tengah terkubur saat ini dan ia tak bisa menggali sendirian. Mereka pun pergi ke sana dan langsung mencoba menggalinya. Namun karena terlalu dalam, mereka tak bisa menggali sehingga Enid terpaksa berubah menjadi werewolf agar bisa dengan cepat menggalinya, meskipun itu mengorbankan dirinya yang tak bisa berubah lagi menjadi manusia. Dan yang terjadi, Wednesday, we're here! Hang on! We aren't gonna get to her in time. Here, heartbeat. But it's weak. Can't let her die. I'll be able to turn back. Wednesday masih hidup dan ia terharu karena Enid menyelamatkannya. Sementara itu Enid pergi entah kemana. Wednesday dan kedua orang tuanya pun pergi menuju Iargo Tower juga untuk menyelamatkan Pugsley. Isaac menggunakan kekuatan Da Vinci-nya untuk menyatukan dan memperbaiki peralatannya itu. Morticia dan Gomez sengaja tak memberitahu Thing mengenai asal-usulnya, karena Gomez percaya kalau ada sisi bayi Isaac yang hidup di dalam Thing. Gomez pun memanggil Sheriff, sementara itu Isaac sudah berhasil menghidupkan kembali peralatan yang ia butuhkan. Tyler mengikat Pugsley sebagai sumber daya alat ini, lalu tiba-tiba Isaac menangkap Tyler dan meletakkannya ke mesin itu. Ternyata Isaac sudah berjanji kepada Francois agar mereka bisa melepaskan Tyler dari kutukan Hyde ini. Proses ini pun dimulai dengan mengambil kekuatan listrik Pugsley, sementara Wednesday dan Morticia datang tepat waktu. Wednesday diam-diam datang ke Tyler, namun ia tidak menghabisinya. Wednesday malah membuka ikatan lengan Tyler. Lalu setelah itu ia melepaskan Pugsley dan Tyler berubah menjadi Hyde yang langsung menghempaskan Isaac. Melihat anaknya yang berubah menjadi Hyde, Francois pun turut berubah menjadi Hyde. Dan yang terjadi, It's okay. Honey? A relationship like this and psycho. ibu dan anak pun saling bertarung, sementara Wednesday ingin mendapatkan Thing kembali, namun alat tersebut malah meledak. Francois pun membiarkan dirinya terjatuh agar Tyler bisa hidup dengan aman, dan Sheriff Santiago tak percaya dengan apa yang ia lihat. Untungnya mereka semua masih selamat dari ledakan itu. Dikira sudah berakhir, Isaac ternyata masih hidup juga yang langsung mengendalikan Wednesday dan mencekiknya. Karena tak bisa apa-apa, mereka hanya bisa meyakinkan Thing kalau ia masih memiliki kesadaran. Isaac tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya dan ternyata Thing kembali mendapatkan kesadarannya, dan akhirnya Thing menghajar Isaac sampai babak belur dan juga mengambil jantung mesin Isaac yang membuatnya tiada saat itu juga. Thing pun berhasil melepaskan diri dari Isaac dan ia kembali ke pangkuan keluarga Adams. Setelah mengetahui asal-usulnya, Thing merasa lega dan ia juga membuang ingatannya mengenai Isaac. Agnes datang dan memberitahu kalau saat ini Enid tengah pergi menuju utara dekat perbatasan Kanada. Bu Capri sendiri bertemu dengan Tyler di pemakaman orang tuanya dan di sana Bu Capri menawarkan diri ia bisa menyelamatkan Tyler. Bu Capri ingin memasukkan Tyler ke kawanannya dan ia sudah teruji secara klinis karena suaminya dulu adalah seorang Hyde. Eugene akhirnya mau berteman dengan Pugsley dan mengajaknya datang ke rumah untuk bermain. Morticia sendiri memberikan jurnal Bibi Ophelia ke Wednesday karena ia tak ingin menyimpan rahasia lagi. Melihat kedua ibu dan anak ini akur, Bu Capsek merasa tugasnya saat ini sudah selesai dan ia ingin istirahat sejenak dan pamit undur diri. Every family has dark chapters, Wednesday. And Ophelia's journal. Gratifying to see you two together. Person to keep my spirit alive. I'm taking a well-deserved sabbatical again Wednesday. Oh, it's sunny out there. Wednesday tak ikut pulang ke rumah, malahan dia mengajak Paman Vester untuk berpetualang, lebih tepatnya menuju ke utara untuk mencari Enid.
Mereka pun pergi bersama dan kini Nevermore hanya tinggal kenangan. Tyler pergi bersama Bu Capri dan saat Wednesday melihat jurnal milik Bibi Ophelia, ia tiba-tiba mendapatkan penerawangan tentang Bibi Ophelia ini. Ternyata pula Hester Fram meletakkan anaknya yaitu Ophelia itu di ruangan khusus bawah tanah dan terlihat Ophelia menulis sesuatu yang bertuliskan Wednesday harus tiada. Enid terlihat kebingungan dalam wujud werewolfnya dan series pun berakhir. Yap, sudah selesai teman-teman. Kita tunggu kelanjutan petualangan dari Wednesday di season ketiganya kelak. Saya sendiri masih belum tahu kapan season 3-nya tayang dan mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian like videonya dan di subscribe channelnya. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk alur ceritanya. Saya Mario pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi teman-teman.